Oke, jadi untuk metode KNN ini, data yang ditampilkan karena masih sama ya. Namun karena ini metode Kners-Neighbors, kita lihat untuk perbedaan dari hasil penampilan datanya. Ini masih metode KNN, masih tetap sama ya. Jadi logika prediksinya tetap sama. Kemudian ketika kita buka yang menggunakan misalnya ya dari logika AND, masih dari file yang sama juga yang tadi. Nah, hasilnya juga masih tetap sama ya. Nah, kemudian kita lihat dari data sinus perbedaannya, karena ini bisa dilihat langsung menggunakan plot, jadi mungkin akan lebih jelas perbedaan yang terjadi dari metode ini. Nah, metode KNN ini ketika kita bandingkan dengan metode sebelumnya, yaitu metode ANN, di sini sangat akurat ya untuk kesamaan data prediksi menggunakan metode KNN dibanding dengan metode sebelumnya, yaitu metode ANN dan yang regresi yang tadi. Nah, ini lebih akurat, bahkan sangat akurat ya. Kalau dilihat ini pas untuk plotnya ke titik-titik prediksi yang telah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya ada metode decision tree. Ini untuk basicnya masih tetap sama juga. Jadi menampilkan datanya pasti tetap seperti tadi juga. Hanya saja ini prediksinya berbeda metode, gitu ya. Nah, kemudian data dari AND juga sama. Sama untuk nilai prediksinya seperti tadi. Nah, jadi kita lihat perbedaannya saja di bagian plot. Jadi untuk codingannya seperti ini, yang di bagian memanggil data dari sinus ya, separatornya tetap sama, kemudian ini datanya juga cuma satu, data awal akhir, dan juga rentannya itu adalah satu di sini. Kemudian ditampilkan plot seperti tadi. Membaca data dan decision tree data juga ini sangat akurat sama seperti sebelumnya, karena membaca datanya itu memprediksi datanya itu per satu data. Begitu. Oke, sekarang kita lanjut ke ini ya. Ini kita menentukan arah kiblat. Dimana untuk menentukan arah kiblat ini, di sini menggunakan beberapa variabel ya. Nah, ini untuk yang di print pada bagian idle-nya, nanti untuk hasil runningnya akan muncul seperti ini. Ini masih di tahun sebelumnya. Kemudian di sini akan ada masukan lintang lokasi, itu kita bisa lihat saja karena sekarang udah canggih juga, tinggal dilihat di Google Map gitu ya. Lintang lokasinya berapa, kemudian masukkan bujur lokasinya itu berapa. Kemudian untuk perhitungannya sendiri, karena kiblatnya itu kan ke Mekah gitu ya. Jadi di sini untuk lintang Mekahnya tetap, kemudian perhitungannya di sini menggunakan sinus, kosinus, di mana
sinus lintang, dan juga kosinus lintang. Nah, untuk unsur Mekahnya di sini juga tetap. Kemudian menentukan selisih bujur lokasi dan kota Mekah. Perhitungannya. Setelah itu menentukan nilai tangan dari hasil perhitungan yang tadi. Kemudian menentukan nilai Q. Ini berarti pangkat min 1 ya. Dan arts tan di sini. Nah, kemudian di sini dimasukkan logika jika Q-nya itu lebih besar daripada 0 gitu ya. Atau jadi untuk menentukan kiblatnya itu adalah dari 360 derajat dikurangi nilai dari Q atau arcs tan yang tadi. Ini nanti akan di print hasilnya berupa arah kiblat terhadap utara. Ini untuk apa namanya, ditulis di derajat sudutnya. Kemudian ini dalam perhitungan yang lebih akurat. Seperti itu untuk metode arah kiblat ya. Selanjutnya kita masuk ke metode atau regresi SVM dan internal. Oke, jadi sebelum ke penentuan arah kiblat tadi, harusnya kita masuk ke bagian regresi SVM ini, di mana ini merupakan metode untuk memprediksi nilai gitu ya. Di sini untuk library sendiri bisa dilihat ada untuk metode SVM, kemudian metode ANN. Kemudian di sini membutuhkan library NumPy dan juga Matplotlib. Nah, untuk datanya sendiri, ini contohnya saja bisa ditambah atau dirubah. Misalnya ketika datanya 3, nilainya itu adalah 39. Kemudian ketika nilainya 6, 96. Ketika nilainya 9, menjadi 171. Nah, ini kan kelipatan 3 berarti. Nah, kita tidak tahu si data yang sebelumnya misalnya ketika 1 nilainya berapa, atau 2, atau 4, 5. Jadi selain kelipatan 3 kan kita tidak tahu berapa nilai yang pada Y gitu ya. Nah, makanya di sini ada untuk memprediksi nilai tersebut. Nah, ini untuk model regresi SVR. Kemudian di sini metode regresi ANN. Dan yang di sini untuk menampilkan data prediksi dari keduanya itu, datanya itu dari mulai 0 ya, berarti awalnya 0 sampai dengan 10 begitu. Atau pertengahannya 10. Sementara selisihnya itu adalah 1. Jadi tiap 1, 2, 3 berarti seperti itu. Nah, di sini ditampilkan juga untuk memplot data SVM, ANN, dan juga data yang ada dengan prediksi yang dihasilkan. Ketika di running, oke, ini dulu. Nah, ini data yang dihasilkan atau didapatkan itu dari mulai 0 sampai dengan 9 gitu ya. Karena di sini nilai terakhirnya itu adalah sampai 10, maka ditampilkan sampai dengan 9. Kemudian di sini didapat hasil untuk perhitungan dari nilai Y berarti ya. Nah, ini kan nilai X ketika 1 maka Y-nya sekian. Ketika 2 Y-nya juga sekian. Nah, di sini untuk plot yang ditampilkan. Baik. Jadi metode ANN, SVM, dan juga data ini sangat akurat ya. Ketika digabungkan keduanya,
untuk melakukan prediksi nilai data. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, jadi untuk selanjutnya ini kita menentukan waktu sholat ya. Dimana untuk di sini juga menggunakan beberapa variabel lebih banyak dari sebelumnya. Di sini menentukan lintang lokasi ya. Jadi lintang lokasinya sama seperti yang tadi, kemudian bujur lokasi juga, kemudian tanggal awal misalnya kita akan menentukan selama 1 bulan, berarti dari tanggal 1 masukkan tanggal akhir itu berarti akhir bulannya. Kita contohkan Januari misalnya di sini. Jadi tanggal 30 Januari, kemudian masukkan bulan, ini dalam angka berarti Januari itu bulan pertama, kemudian masukkan tahun, tahunnya sekarang 2022. Kemudian masukkan ketinggian lokasi. Nah, ketinggian lokasi bisa dilihat juga dari Google Maps ya. Kemudian waktu dari eh, zona waktu lokasi ya. Ada yang plus berapa misalnya gitu. Kemudian nanti hasil di printnya itu akan berupa jadwal salat dengan perhitungan yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, ketika di running, maka di sini disuruh memasukkan data. Nah, seperti ini. Berhubung sebelumnya juga sudah pernah dilakukan karena saya lupa untuk lintang lokasi dan juga bujur lokasi, tinggal kita buka untuk file yang telah di running sebelumnya. Sebentar. Oke, karena ketika di running akan muncul seperti tadi untuk masukkan data dan ini untuk hasil sebelumnya yang telah dilakukan gitu ya. Nah, ini untuk waktu sholat, jadi kodenya tetap sama yang tadi. Kemudian ketika telah dimasukkan eh, apa bintang lokasi, bujur lokasi, tanggal, eh, kemudian bulan dan juga tahun serta ketinggian tempat dan zona lokasi, zona waktu maksudnya, maka didapat hasil running berupa jadwal sholat selama waktu yang ditentukan. Misalnya ini untuk bulan Januari di tahun 2022 di Bandung berarti ya. Seperti ini hasil running sebelumnya. Nah mungkin untuk penentuan waktu sholat seperti itu. Sama juga untuk menentukan arah kiblat. Jadi hasilnya nanti didapat berupa ini ya, arah kiblat dalam tan dan juga arch tan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke enkripsi substitusi. Jadi di sini kita belajar tentang sandi-sandi ya. Nah, misalnya seperti ini. Jadi ini untuk library-nya dari SCS Random ya. Nah, yang pertama di sini ada letters atau surat ya di sini berarti yang dipakai itu abjad ya. Misal di sini untuk pesan yang akan dikirimkan seperti ini. Ini suara motor ya. 190, 190. Nah, kemudian untuk ini kode yang telah ditentukan. Jadi mungkin kalau anak pramuka itu pasti mengenal ini dengan sandi atau AND gitu ya. Jadi si hurufnya itu seperti random itu, acak-acakan. Yang seharusnya A jadi Z misalnya.
kemudian dan seterusnya lah gitu ya. Jadi dibalik untuk abjad pertama sebagai abjad akhir sebagai abjad pertama, begitupun sebaliknya. Nah, ini ada dua apa tujuannya. Di sini ada di enkripsi atau berarti diubah ke dalam bentuk sandi dan juga di transkrip atau diterjemahkan gitu. Deskrip maksudnya, deskripsi. Nah, ketika di running maka akan ada hasil seperti ini. Nah, kuncinya dari ini yang tadi menggunakan kunci. Kemudian di enkripsi ya si pesan yang ini yang surah Al-Baqarah 190 ini di enkripsi menjadi sandi dan hasilnya seperti ini. Kemudian bisa juga sebaliknya. Oke, selanjutnya misalnya di sini menggunakan deskripsi. Nah, untuk deskripsi di sini yang dikirimkan di pesannya itu adalah si sandinya. Kemudian di sini dimasukkan kuncinya di sandi dan juga dideskripsikan. Hasilnya seperti ini. Jadi masih berupa sandi-sandi begitu ya. Itu antara deskripsi dan juga enkripsi gitu. Jadi menerjemahkan dan eh, merubah ke dalam bentuk sandi dengan metode. Oke, jadi di sini untuk selanjutnya ada menggunakan transposisi ya. Jadi bedanya di sini tidak menggunakan si letters ini dan juga kodenya di deskripsi atau di enkripsi, kemudian my key-nya di sini diganti dengan angka. Misal seperti ini bisa kita langsung running saja. Maka nama saya di sini di enkripsi ya, dirubah ke bentuk sandinya seperti itu. Kemudian setelah enkripsi ada juga berarti transkripsi. Bentar. Oke, jadi untuk badannya sendiri enkripsi dan transkripsi jelas ya kebalikan. Di sini untuk merubah ke bentuk sandi, sementara yang di sini diterjemahkan. Jadi ini merupakan diambil dari hasil uh, enkripsi dari sini. Jadi ketika ini diterjemahkan harusnya muncul nama saya. Nah, ketika di running kita lihat yang muncul adalah Denny Septians ini nama saya sesuai berarti. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk ke yang metode komposit. Nah, di sini misal ini kita ganti ini sebelumnya. Oke. Sini juga menggunakan seperti sebelumnya juga ya. Menggunakan my key dan juga my mode.